Oke, selamat malam kawan-kawan dari mahasiswa semester 4 yang sudah ikut hadir di acara silaturahmi online kita kali ini. Hari ini sebelumnya kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung. Dan pada malam ini sebetulnya banyak yang harus kita bicarakan berkaitan dengan persiapan kita menyongsong masuknya tahun akademik 2020-2021 di semester ganjil, yang tentunya kalau sekarang berarti Anda masuk di semester 3 ya, semester 3. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini kita dapat tetap menjalin hubungan silaturahmi dan tetap terus bersemangat untuk kuliah di kampus tercinta kita. Dan saya sebagai ketua program studi PAI tetap akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan, memberikan bimbingan dan pengarahan yang sebaik-baiknya kepada Anda semua. Mudah-mudahan kita sudah berikan keberkahan, kelapangan, dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, materi kali ini sebelum kita mulai ke materi tentang bagaimana kita melaksanakan bimbingan online dengan dosen-dosen, sebagaimana sudah dijelaskan di WA, dan saya sudah berikan materinya semuanya, termasuk jadwal, kemudian kartu hasil studi dan kartu bimbingan studi, termasuk rekomendasi untuk mendownload aplikasi Google Play, Small PDF. Ini nanti kita akan jelaskan apa fungsi dari Small PDF itu. Dan untuk sekarang ini kita orientasikan dulu tentang berkaitan dengan kalender akademik ini. Untuk sekarang ini sampai tanggal 6 Anda semua dipersilakan untuk menyerahkan atau melaporkan kartu hasil studi yang sudah ditandatangani oleh saya, dikirimkan ke dosen walinya. Silakan mau pakai via WA atau Telegram ataupun email, dan nanti akan menjadi dokumen bagi dosen wali berkaitan dengan nilai, sekaligus mengetahui seberapa jauh prestasi Anda di semester sekarang ini dibandingkan dengan semester kemarin. Untuk selanjutnya, nah pada masa bimbingan sekarang juga Anda seperti diumumkan dipersilakan untuk melakukan registrasi, yaitu dengan melakukan pembayaran. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, ada jalan, ada rezeki bagi kita semua, karena kita harus yakin barang siapa yang berupaya untuk mencari ilmu, maka Allah akan membimbingnya. Bahkan para malaikat pun akan mengibarkan sayapnya bagi kita semua untuk melangkah mencapai ilmu itu. Insya Allah berkah. Kita berupaya dan sebagainya. Kalaupun nanti ada hal yang berkaitan dengan kendala-kendala sedikit berkaitan dengan keuangan, bisa dikonsultasikan dengan pihak dari kampus itu sendiri. Insya Allah semuanya akan ada solusi. So don't be afraid. Everything there solution. Selanjutnya, kalau kita sudah masuk ke ini, jadwal sudah ada di tangan. Cuman yang belum ada adalah berkaitan dengan waktu dan kelas. Nah, saya jelaskan bahwa untuk sekarang ini sampai saat ini belum ada keputusan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Memang di beberapa sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol yang ketat dan khusus. Nah, untuk perguruan tinggi sampai saat ini belum ada saya mendengar atau melihat yang melakukan kegiatan tatap muka, termasuk kegiatan masa orientasi mahasiswa baru yang sekarang lagi seharusnya terjadi. Rata-rata masih melakukan pembelajaran online, dan kita harus maklumi, kita bukan anak-anak lagi, apapun bisa dilakukan lah secara online. Semakin dewasa, kalau anak kecil kan jarang yang jual beli online, nah kita sering lah, jadi nggak aneh lagi. Biasanya kita yang online itu belanja,
kampusnya Tokopedia, kampusnya Bukalapak. Nah, sekarang kita kuliahnya online, kampusnya STA Jawami. Dan insya Allah kualitas antara online dengan offline, kita akan selalu memantau, mengendalikan, mengarahkan, karena kita sedang merancang bagaimana sistem atau alat ukur supaya kualitas tetap terjaga. Tanggal 7 kita akan mulai, Anda semuanya akan mulai pemilihan mata kuliah. Nah, di sini saya beritahukan bahwa Anda yang memiliki prestasi IP semesternya di atas 3,01 itu ada peluang untuk bisa menambah satu mata kuliah yang besarnya 22 SKS ikut kuliah di kelas atas. Jadi beda kalau dulu kita di SMA kuliah biasa-biasa, sekolahnya bareng, pulangnya bareng, lulusnya bareng. Nah, kalau di perguruan tinggi beda. Siapa yang rajin ngumpulin kreditnya maka dia akan lebih cepat selesai gitu. Orang lain masih kuliah, kita lagi nongkrong di kampus karena tidak ada mata kuliah. Orang lain lagi bimbingan, kita sedang nangkring di kampus karena kita sudah wisuda. Nah, seperti itulah. Jadi pada akhirnya bagaimana kita menyikapi prestasi yang kita ini. Memang berat dan capek, tapi insya Allah demi lebih cepat lebih baik. Apalagi yang lagi terburu-buru cari jodoh. Oke. Jadi tanggal 6 akan seperti biasa, Anda semua sudah paham bagaimana mengambil mata kuliah. Jadi mulai terbukanya KRS itu adalah tanggal 6. Sekarang masa-masanya Anda melakukan validasi. Jadi coba dicek ketika Anda melakukan pembayaran. Nah, status Anda belum divalidasi, segera hubungi bagian keuangan. Karena itu adalah tanggung jawab bagian keuangan di tata usaha. Terus aja hubungi jangan sampai ketika musim KRS sudah saya buka pintunya Anda tidak bisa KRS-an telat karena belum divalidasi. Makanya rajin-rajinlah gitu kita menyapa orang-orang di tata usaha, terutama di bagian keuangan. Halo Mam, halo, bagaimana validasi kami, nasibnya dan sebagainya. Itu tolong gitu, supaya kesananya nanti lancar. Sambil validasi, sambil KHS-an, Anda silakan konsultasi dengan dosen sebagai Bu, alhamdulillah semester sekarang saya IP semesternya dapat 4, kemarin cuma dapat 3, sekian gitu. Nah, itu dan sebagainya. Jadi buat para dosen pembimbing Anda, dosen wali Anda menjadi bangga dengan prestasi Anda. Nah, ketika KRS dibuka, Anda seperti biasa harus melakukan pemilihan dan mata kuliah, dan itu sesuai dengan kelas yang sudah ditentukan. Nah, saya rencanakan hari Sabtu lah maksimal, atau hari Minggu sebelum KRS dibuka, itu jadwal sudah ada, sehingga sebetulnya dengan sekarang itu jadwalnya kapanpun insya Allah tidak akan bentrok ya, kecuali karena semuanya berjalan online. Cuman nanti untuk pemilihan Anda mau misalkan mengambil mata kuliah kelas atas, jangan sampai bentrok dengan jadwal di mata kuliah yang Anda ambil di kelas bawah, termasuk isi akadnya nanti. Nah, karena peraturannya masih tetap untuk kelas Anda itu dibagi menjadi 3 kelas. Di semester 3 itu ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Silakan nanti Pak buru-buru. Kalau yang ingin masuk di kelas A, silakan nanti jatahnya berapa. Biasanya kelas A itu lebih banyak, kemudian di kelas B. Nah, sisanya nanti di kelas C. Tapi jangan takut, bukan berarti ini menunjukkan tingkatan atau hierarki kemampuan. Ini hanya sekedar pengkelasan saja, supaya laporannya tidak terlalu menumpuk. Makanya dibuat menjadi kelas-kelas. Nah, sudah memilih. Nah, selanjutnya Anda melakukan bimbingan hasil studi. Kalau biasanya Anda membawa buku akademik untuk ditandatangankan ke dosen, maka saya sudah buatkan sekarang adalah dengan buku hasil studi yang sudah saya rancang sedemikian rupa,
berbentuk digital PDF, tapi Anda bisa mengisinya. Untuk membukanya bisa menggunakan aplikasi PDF Reader, atau Anda ingin membukanya menggunakan browser juga bisa. Contohnya kita lihat. Nah, ini yang dibuka dari browser juga bisa. Nah, ini dibuka dari browser. Saya menggunakan Yandex browser. Ini juga bisa sama. Bisa di akses semuanya. Karena bentuk PDF-nya PDF interaktif ini. Menggunakan forum interaktif. Kita coba dulu dengan yang menggunakan PDF Reader. Saya kebetulan menggunakan Phantom, Foxit Phantom. Mungkin Anda dengar Foxit PDF, itu juga sama. Oke. Nah, yang dilaporkan ke dosen wali itu dua. Yang pertama, hasil studi Anda selama 1 semester kemarin dengan Anda melakukan bimbingan studi. Jadi nanti ini tekniknya Anda isi hasil studi sesuai dengan KHS yang sudah Anda print kemarin. Jujur seada-adanya gitu kan. Kalau dapat nilai A, ditulis A, jangan dirubah menjadi nilai B gitu. Kalau dapat B, tulis B, jangan dirubah menjadi A dan sebagainya. Nah, itu nanti Anda serahkan ke dosen wali. Nanti dosen wali akan membubuhkan tanda tangan. Nah, tapi sebelumnya Anda bubuhkan tanda tangankan dulu ke orang tua wali Anda. Orang tua yang di rumah gitu. Kalau Anda sudah punya suami, yang nanda tangannya istrinya ya, apa mertuanya gitu. Atau kalau Anda seorang istri, yang nanda tangannya adalah suami Anda. Nah, kalau sudah ditandatangani, nah, bagaimana Pak nanda tangannya? Ini kan PDF. Ya, makanya nanti akan kita uji coba dengan aplikasi yang disebut dengan apa itu? Small PDF. Tapi karena saya pakai ini, jadi ada Small PDF, bisa langsung di web browsernya nanti. Alamannya sama, smallpdf.com lah. Atau yang ada yang punya Android juga bisa menggunakan aplikasi di Play Store Small PDF. Nanti tanda tangannya di sana ada pulpen, ada menu pulpen, tinggal di tanda tangan, saving, kirimkan, diserahkan ke dosen. Nah, oke, kita mulai untuk mengisi hasil studi. Untuk mengisi hasil studi, pertama Anda silakan bisa sambil dibuka laptopnya atau apanya, mengisi nama mahasiswa. Di sini ada petunjuk isi dengan nama lengkap huruf kapital. Kapital berarti hurufnya huruf besar semua. Misalkan saya contohkan Udin Juhrodin. Nah, itu. Kemudian udah ada, tuliskan nomor pokoknya, misalkan 2018 1100 1000. Kemudian untuk semesternya, misalkan sekarang semester 3 ya. Semester 3, ketik aja 3 Romawi. Nah, kemarin, oh ini semester kemarin berarti ya, laporan semester 2 kemarin. Laporan prestasi semester 2 kemarin. Kemudian kelas A misalkan, nah, biasa jurusannya, nah, berarti tarbiyah, diketik. Kemudian program studinya PAI. Oke. Selanjutnya udah beres semuanya. Biodata, kalau Anda mengisi 1 kali biodata di atas, maka di lembar bimbingan studi akan terisi langsung, jadi tidak ngetik 2 kali. Jadi sudah langsung terisi, cukup Anda ngisi biodata 1 kali. Ini buatan saya ya, jago situ. Interest aja. Oke, selanjutnya Anda masukkan mata kuliah. Ada berapa, mungkin boleh tidak berurut, tapi yang jelas harus faktual dan realistis, tidak boleh berdusta kepada wali Anda gitu. Dari KHS ini tinggal pindahkan ke sini secara manual. Misalkan kemarin saya mata kuliahnya misalkan pendidikan anti korupsi.
Nah, pada pendidikan anti korupsi itu lihat SKS-nya misalkan ada 2 SKS. Nah, kemudian dapat nilai hurufnya misalkan saya A. Kemudian kalau di ini, kalau nilai itu ada keluar bacaan A sama dengan 4, B 3. Diisikanlah 4 gitu kan. Nah, nanti ini biarkan hitung sendiri. Kemudian misalkan kewirausahaan atau edupreneurship, mata kuliah yang kedua. Entrepreneurship misalkan. Nah, jumlahnya 2 SKS, dapat nilai B. Nah, B itu sama dengan 3. Nah, masukkan 3. Kemudian mata kuliah bahasa Arab 2 kemarin tuh ya. SKS-nya 3 misalkan. Dapat nilainya C. Nah, C itu berarti 2 ya. 2. Kemudian bahasa Inggris 2. Ya, kita SKS-nya 3 di PI itu dapat nilainya A, bagus bahasa Inggrisnya kita. Kemudian berarti 4. Nah, kemudian tasawuf misalnya. Nah, SKS-nya 2, nilainya A, berarti 4. Kemudian apa lagi ya? Baru 12 SKS. Kemudian apa, landasan pendidikan misalnya. Nah, ini tebal kenapa ini? SKS-nya 2, nilainya A, kemudian ininya 4. Kemudian teori belajar misalkan. Nah, SKS-nya 2, nilainya B, berarti ininya 3. Kemudian apa lagi? ICT misalkan, pembelajaran. Nah, SKS-nya ada 3, kemudian ininya A, berarti kan 4. Kemudian apa itu, pembelajaran, pembelajaran Kurdis misalkan. Ada yang ambil ke atas, SKS-nya 3, nilainya B, nah, misalkan berarti 3. Biasanya dalam satu semester kalau ini prodi itu memberikan SKS-nya 22, ini sudah 22. Tapi karena Anda orangnya IPK kemarinnya bagus, jadi ngambil satu mata kuliah 2 SKS di semester asal. Di semester atas misalkan ada filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan 2 SKS, 2 SKS nilainya C misalkan, karena ngadak-ngadak kurang rajin nilainya 2. Oke, ketemulah. Kita sudah memenuhi 24 SKS dan jangan tambahin karena ini jumlah maksimal 24 SKS itu. Dan IP semester Anda langsung dihitung sebesar 3,29. 3,29 cukup bagus ya. 3,29 sebetulnya Anda bisa mengambil, nah ini logikanya kalau IP lebih dari 3,01 maka bisa mengambil 24 SKS. Nah, itu kayak dihitung JavaScript-nya. Kalau sudah beres, ya ini nanti manual, nanti yang ngisi 24 ada berapa itu adalah saya. Sebab tidak semuanya mahasiswa, walaupun ada di antara Anda itu IP-nya sampai 3,75, tapi dia tidak mau ngambil 24. Enggak apa, saya cukup 22 aja, saya nerima apa adanya. Nah, itu boleh juga. Jadi ini sengaja tidak dibuat otomatis karena tidak semuanya otomatis. Ada yang secara otomatis dia punya ini, tapi memang dia berhak mendapatkan 24 SKS. Kalau sudah tinggal tuliskan, sekarang tanggal 17, sekarang itu tanggal 3 ya. 3 September 2020. Udah gitu, biar orang tua Anda ini harus tanda tangannya sama orang tua, suami, kerabat, siapapun itu ditandatangani. Nah, untuk penandatanganan di sini kita nanti akan menggunakan pihak ketiga, jasa pihak ketiga atau aplikasi pihak ketiga. Sekarang kita tuliskan nama orang tua kita, misalkan Mang Dodo Kartido misalkan. Ini bapak kita gitu.
Kemudian dosen walinya misalkan Dr. Anda Hajah Ida Rosida misalkan, MAG. Kemudian ketua prodinya semuanya udah tahu ya, Bapak Udin Juhrodin. SPDI MMPD, jangan salah. Nah ini NID-nya lupa, nanti dilengkapi lah, gak apa-apa. Nah ini biarkan aja, jadi nanti si lembaran ini akan dikirimkan ke dosen. Nah nanti sama dosen dikirimkan lagi ke saya, itu semuanya sudah ditandatangani. Nah, jadi Anda tugasnya adalah menandatangani yang ini dulu, orang tua. Kalau pas saya udah tidak punya orang tua, ada suami sama suami. Pas saya tidak punya suami, ya tanda tangan sendiri aja lah, masa tanda tangan tetangga. Oke ya, itu udah beres. Tugas Anda cuma sampai di sini. Jadi ini yang disebut dengan perwalian pembimbingan hasil studi sekarang. Nanti untuk KRS-nya dan sebagainya ada di sini. Nah ini tugas ini yang warna biru yang ini nanti silakan diisi oleh dosen wali Anda. Jadi yang isi saran pernyataan jangan Anda. Nah, dosen wali nanti akan menerima ini, IP bimbingan saya 329 ini kurang baik ini. Bisa-bisa susah jadi PNS. Jadi nanti saya kalau misalkan dosen wali akan nulis catatan berkaitan dengan hasil tadi, misalkan semester sekarang tolong ditingkatkan lagi, ditingkatkan lagi prestasinya ya, demi kebaikan Anda, dan seterusnya. Nah nanti ketika Anda mengambil rencana studi itu juga kan bisa inilah. Ini terjadi pada musim KRS nanti. Kenapa pembimbingan setelah KRS? Karena ada pemilihan rencana studi. Mau berapa SKS mau diambil? Dan itu bisa dikonsultasikan dulu. Yang pertama, pertimbangan mengambil KRS itu, satu, tidak bentrok waktu. Kemudian Anda punya waktu, tapi insya Allah dengan kondisi sekarang semuanya waktunya sangat luang gitu. Bahkan dengan peristiwa corona ini memberikan dampak ya lumayan signifikan kepada kita. Banyak di rumah, lebih banyak main game anak-anak ketimbang belajarnya, lebih banyak tiktokannya pada ibu-ibu ketimbang ya ini. Makanya kemarin kita juga bikin tiktokan ya, cuman yang lebih bermanfaat tentang COVID, semuanya diburu tuh dan sebagainya. Kemudian dan sebagainya itu jadi lebih berpeluang untuk mengambil mata kuliah lebih banyak, gak masalah gitu ya, gak masalah, ambillah. Misalkan nanti gini aja, saya sarankan, misalkan si dosen menuliskan, saya sarankan ambil 2 MK, nah, misalkan di kelas atas. Nah, kebetulan saya dosennya misalkan mata kuliahnya misalkan sejarah peradaban. Nanti si Anda ikuti gitu ya. Kalau misalkan Anda keberatan, nanti tinggal chat lagi, maaf Bu, saya itu kalau dengar kata peradaban itu biasanya alergi dan sebagainya gitu. Nah nanti diganti aja lagi yang lainnya. Kemudian validasi. Setelah Anda milih KRS, nanti tanggal ini udah biasa ya, nanti harus divalidasi sama dosen wali. Jadi dengan takut nanti kalau misalkan ini validasi selesai, alhamdulillah misalkan selesai. Nah yang terakhir, kalau bimbingan yang lainnya misalkan berkaitan dengan motivasi belajar, itu nanti diserahkan kepada dosennya. Mau ngisi apapun, pokoknya ini sebagai syarat minimal dalam 1 kali bimbingan itu kita mendapatkan 4 paraf dari dosen. Nah nanti kalau sudah beres ini, dosen pembimbing itu memberikan paraf tanda tangan sebelah sini. Nanti file ini dikirimkan ke prodi, kemudian diteruskan ke Anda. Jadi Anda punya dokumen, prodi punya dokumen, dosen wali Anda juga punya dokumen. Jadi kita semuanya walaupun tidak bertemu secara langsung, tetapi perangkat-perangkat untuk kualitas pembelajaran kita
tetap kita memiliki dan itu legal gitu. Dan lebih mudah sebetulnya dengan sekarang. Sekali lagi modalnya cuma 2 kalau sekarang itu. Yang pertama modal jari, yang kedua modal kuota. Nah, itu saja kan. Ini berkaitan dengan masalah pengisian KRS. Nanti Anda saving, kemudian kirimkan lewat WA. Bu, saya mau bimbingan kartu hasil studi dan KRS. Tapi jangan sekarang. Kalau KHS itu adalah yang ini. Contohnya ini ada KHS teman Anda. Ini silakan yang sudah ditandatangani dan sudah distempel. KHS-nya bisa dikirimkan ke dosen wali. Contohnya inilah KHS-nya Istiqkarimah. Nah, ini hasil studi ini. Ini sama ya. KHS yang ini sudah ditandatangani karena nilainya sudah lengkap. Nah, Anda yang nilainya belum ada keluar 1 aja, jangan harap dapat tanda tangan ini, gitu ya. Makanya yang masih ada persoalan dengan dosen berkaitan dengan nilai, dari sekarang cepat-cepat, nanti ditinggal gitu. Anda tidak beres dengan ini, lebih baik Anda mengajukan, Pak tolong mata kuliah yang nilainya dihapus saja, saya mau ngambil ulang misalkan ini gitu, daripada nilainya itu nanti saya akan upayakan supaya Anda tidak terkendala dengan nilai dan tidak bisa ditandatangani. Nah, ini nanti serahkan, sekarang masanya menyerahkan ini, kartu hasil studi ini dikirimkan ke ibu bapak dosen wali Anda. Walaupun memang saya sudah menyediakan Google Drive-nya yang bisa diakses semuanya, tapi mungkin lupa atau pakai yang lain. Jadi sekarang kirimkan aja file yang ini. Ibu, ini kartu hasil saya, hasil studi saya semester kemarin. Ini sebagai dokumen pertama bagi dosen wali. Jadi tahu dia, oh IP Anda itu 3,63 hebat itu kan. Berarti bisa ngambil 24 SKS. Nah, nanti baru kalau sudah KRS-an, sebelum divalidasi silahkan diobrolkan. Ngobrol dengan teman, kamu ngambil ke atas mata kuliah apa dan sebagainya, biar rame aja. Tapi ingat juga kuota tiap kelas. Bab tidak mungkin misalkan dalam satu kelas A cuma 10 orang, di kelas B sampai 60 orang. Kasihan dosennya, itu dosennya kok saya ditinggalin sama mahasiswa, jadi dia lebih tertarik dengan itu. Jangan begitu, jadi nanti bagi rata aja. Kalau ada batas maksimal itu. Oke, walaupun dalam proses perkuliahannya itu nanti bisa bareng-bareng lah. Seperti saya gabung berapa kelas, karena saya tidak menggunakan kalau misalkan 3 kelas masing-masing harus zooman atau harus live streaming, kasihan gitu kan. Kasihan kuota sayanya, maksudnya 3 kali, Anda kan cuma sekali gitu. Nah, itu jadi sekali aja biar ini. Oke, semuanya mudah-mudahan paham. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti, silakan chat di ini di bagian ini. Nanti atau kita adakan season tanya jawab berikutnya kalau sudah beres. Sekarang kita pindah ke orientasi ya. Ini kalau saya menggunakan web browser ya. Jadi dibukanya menggunakan Mozilla atau apa sama itu dari filenya. Atau Anda yang menggunakan aplikasi Word yang bisa buka ini yang di Android deh. WPS juga bisa gitu kan. Pokoknya apapun, bagaimanapun, bentuknya yang jelas, KRS-nya 1, KRS digital kita. Nah itu ya, sama ini juga, itu bisa diisi, ya, nanti di saving, atau nggak usah di print ya, nggak usah di print, apalagi kalau Anda jauh dari kota, itu susah nyari printernya. Sekarang tinggal di saving, kirimkan ke dosen wali. Biasa kita orang Indonesia pakai bahasa basi. Assalamualaikum Ibu, mudah-mudahan sehat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Ibu maaf, mohon izin saya mau melakukan pembimbingan ke hasil studi. Kiranya Ibu mau membimbing saya. Kian, ini filenya Bu, gitu ya. Jadi pakai bahasa-bahasa lah gitu. Jadi enak ke dosen walinya. Ya, nanti saran-sarannya bagus-bagus semuanya. Nah, jangan mentang-mentang ini, saya mau bimbingan, wah kasihan itu. Apalagi lagi banyak musim stres lah zaman sekarang. Lebih baik kita
ademkan diri dengan kata-kata. Oke, saling mendoakan supaya hidup kita memang diberkahi. Oke, selanjutnya kita sudah selesai dengan persoalan hasil tadi. Mudah-mudahan semuanya sudah mengerti. Saya akan sampaikan tentang orientasi mata kuliah kita dan memperkenalkan siapa-siapa saja dosen pada mata kuliah yang akan tampil di semester sekarang ini. Oke, kalau di jadwal yang dibagikan Anda akan mendapatkan maaf ya sebelum ini ya, tadi saya janji bagaimana cara menandatangani ini ya. Oke, tadi saya sudah simpan ya, ini garis ini saya saving. Nah, ini kan perlu tanda tangani sama orang tua. Oke, close sudah. Nah, sekarang kita buka browsernya. Nah, di browser ini saya menggunakan aplikasi yang linknya ada di smallpdf.com. Tinggal diketik aja http smallpdf nah itu udah ada smallpdf.com. Nah, ini mana ya? Ya, di sini ada banyak pilihan small PDF itu ya. Ada kompres PDF, PDF kompakt, JPG download dan sebagainya. PDF to Excel, edit PDF. Wah, ini aplikasi yang cukup payah. Nah, kita yang akan kita gunakan itu hanya satu di antara sekian ini. Itu ada yang PDF sign. Kita coba yaitu dengan cara memasukkan tanda tangan di PDF. Nah, ini kalau diklik keluar ini. Kemudian kita upload file yang tadi ya, upload di sini. Bisa di drag atau apa. Nah, bimbingan digital kartunya udah. Your two free daily task ini nggak apa-apa lah, nggak perlu balik, nggak perlu balik. Try. Mana ini ya? Harusnya ini. Jangan yang inilah. Ini kalau sign memang ini. Saya menggunakan apa ini? Insert image. Yang ini aja lah. Jadi linknya nanti saya kopikan. Saya menggunakan http pdf blog insert image into tool. Nah, walaupun jadi kalau sign biasanya kalau Anda pakai Proxy atau berapa harus login dulu karena nanti diminta tanda tangannya. Nah, kalau ini kita menggunakan insert image. Nah, menggunakan nanti linknya saya bagikan di ini ya. Kalau mau menggunakannya, saya kurang tahu kalau yang pakai aplikasi mobile. Oke, ini saya coba simpen di ini di komentar. Ini untuk linknya nanti kita sambil bisa coba. Nah, kalau sudah masuk nanti keluar ini edit PDF, how to edit PDF dan sebagainya, how to insert image PDF. Nah, ini aplikasinya ada go to edit tool atau PDF editor, mana aja sama. Nah, ini masuk ke sini edit PDF, kemudian pilih file yang mau ditandatangani. Bimbingan digital. Oh, sama ternyata. Saya udah 2 hari uji coba berarti. Continue. Nah, apa-apa lah. Oh, harus bayar ternyata ya. Gratisnya udah habis ini. Sangat disayangkan sekali ya.
Kemarin saya masih bisa. Kenapa enggak ini? Ya lah, nanti mungkin ada yang baru yang sudah sukses nanti atau nanti download aja lah. Ya udah tadi harus pakai PayPal. Ya, tetap minta kartu. Nah, kebetulan kartu member card saya hilang. Tinggalan di bank. Oke ya, nanti silakan mengalami di Eko sendiri. Nah, ini cuma 1 hari, tapi gak apa-apa kan cuma 1 kali tanda tangan ya. Jadi untuk tahun depan kita cari aplikasi yang lain lagi. Atau mungkin kalau Anda seorang hacker, di hacker lah gimana caranya supaya bebas dari 14 hari ini. Banyak itu kalau di aplikasinya nanti saya bagikan juga. Ada aplikasi yang sudah di mod lah supaya tidak ini. Yang untuk Androidnya, kalau misalkan Anda di Google Play nanti ada halangan. Nanti kalau sudah ini, kalau masuk nanti ada menu di sini itu, mana ya? Nanti akan keluar seperti ini, tinggal ini. Nanti ada tanda ini draw. Nah, untuk tanda tangannya jangan insert picture. Ini kan insert image ya. Yang PDF Anda sudah dibuka, draw aja. Jadi tanda tangan di sini. Orang tua Anda tanda tangan. Udah gitu, apply. Saving, kemudian kirimkan ke dosen wali, dan itu menjadi permanen tanda tangannya. Itu untuk berkaitan dengan masalah bagaimana menandatangani ini. Atau mungkin Anda yang sudah lebih master lah berkaitan dengan oprek-oprek PDF, silakan. Oke, kita lanjutkan dengan perkenalan mata kuliah yang akan Anda hadapi di semester sekarang ini. Untuk semester 3 sekarang, nah ini kita 3 kelas mata kuliah yang sama sebetulnya. Nah, di semester 3 itu ada mata kuliah yang pertama adalah administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini bicara tentang bagaimana administrasi yang harus dilakukan oleh pendidik, baik itu guru honorer ataupun apa, termasuk guru sertifikasi. Nah, ini akan dibawakan oleh Ibu Dokrandha Inaratu Kania. Jumlah SKS-nya 2 SKS. Jadi sekali lagi, 1 semester itu ada 22 SKS. Kemudian yang kedua ada pemikiran modern pendidikan Islam. Nah, ini dosennya baru. Saya ambil dari kaum pergerakan. Namanya Bapak Yakin Masuri, EMSOS ya. Nah, insya Allah dengan ini Anda akan dibawa kepada wawasan bagaimana pendidikan modern yang selama ini berkembang. Walaupun pada kesimpulannya, pada akhirnya pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan yang istilahnya profetik, kembali lagi kepada ajaran yang diberikan oleh Allah, kemudian kepada Rasulnya, sampai kepada kita semua. Nah, tujuan kita ini bagaimana membuat sebuah formulasi pendidikan profetik. Itu. Kemudian psikologi perkembangan peserta didik itu seperti biasa akan disampaikan oleh Ibu Ida Faridah. Kemudian sejarah pendidikan Islam Indonesia itu sama Ibu Dokrandha Ida Rosida MAG. Kemudian teori belajar dan pelajaran, nah itu akan disampaikan oleh Ibu Hajah Dokrandha Hajah Ida Nurhaidah. Pendidikan nilai dan karakter ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua STAI 3 kita, Bapak Dr. Haji Busyri SPDI MSI. Anda pasti sudah tahu ya. Kemudian filsafat pendidikan Islam. Nah, ini kalau tahun kemarin saya yang bawain, sekarang saya wariskan ke dosen baru, yaitu Bapak Rio Badar Tubani, Magister Teknik. Nah, dia menarik gitu ya. Kemudian ICT pembelajaran itu sama Bapak Ropan. Perencanaan pembelajaran ini sama dosen bukan baru sih, sudah mengajar semester kemarin, Ibu Sulasti SPDI MPD. Yang terakhir adalah manajemen perpustakaan. Nah, untuk manajemen perpustakaan ini adalah kenapa kok ada mata kuliah perpustakaan di PAI. Ini mengakomodir dari keinginan para alumni, karena ketika mereka beres S1, banyak di antara mereka yang ditugaskan tidak langsung ngajar. Nungguan perpustakaan hula lah, ngebersihan buku lah,
Cuma tidak ada jurusan manajemen Sarpam doang gitu kan kita mata kuliahnya. Itu inilah. Jadi ada manajemen perpustakaan. Karena perpustakaan itu sumber pengetahuan maka dianggap penting. Nah, di semester 3 sekarang ada mata kuliah non SKS, yaitu bentuknya praktek ibadah. Disebut sertifikasi akademik bagi saya. Jadi nanti Anda punya kewajiban untuk melakukan proyek praktek ibadah. Proyeknya seperti apa? Itu silahkan tanyakan kepada kakak-kakak Anda. Jadi yang kemarin itu ada yang proyek ibadah, ada yang bikin video, ada yang bikin makalah, ada bikin apa dan sebagainya. Itu yang jelas berkaitan dengan masalah praktek ibadah. Nanti kalau Anda lulus dapat sertifikat praktek ibadah. Sertifikat praktek ibadah ini menjadi syarat Anda bisa mengikuti sidang komprehensif. Makanya penting. Termasuk kalau Anda melamar menjadi khotib, itu bermanfaat itu. Oke, ini untuk semester 3 sebenarnya ya. Mata kuliah yang belum terlalu berat lah. Mata kuliahnya. Cuman mungkin ada yang paling berat di ICT pembelajaran. Nanti Anda akan diajak untuk bagaimana mengerambah atau menggunakan informasi communication and teknologi dalam proses pembelajaran. Mengajar menggunakan internet, mengajar menggunakan Zoom, ini kan mata kuliahnya baru muncul, kita prakteknya sudah hampir setahun gitu ya, 1 semester. Itu udah prakteknya duluan, jadi nanti Anda pasti lebih jago daripada dosennya itu. Bapak mah baru ngajarin, saya mah udah praktek semenjak corona itu. Jadi bakal kebingungan dosen ICT itu. Nah, untuk filsafat, itu banyak keluhan itu ya. Filsafat itu mata kuliah yang memang bikin puyeng, ya kan, itulah cirinya gitu. Jangan disebut filsafat kalau mata kuliahnya bikin happy mah. Namanya lagu-lagu filsafat itu. Nah, supaya ini makanya, tapi filsafat itu merupakan inti bagaimana kita memiliki sebuah kekuatan keyakinan terhadap pencarian kebenaran. Itu adalah sangat penting bagi kita. Nah, pendidikan nilai dan karakter apa? Pendidikan nilai dan karakter itu nanti adalah bagaimana mengajarkan nilai dan karakter kepada anak-anak. Nah, contohnya dengan kondisi sekarang, bagaimana orang tua itu mengajarkan nilai-nilai dari peristiwa yang terjadi di rumah, lockdown, bikin mumet, bikin bete, gitu kan. Anda yang biasanya suami pagi-pagi sudah tidak ada di rumah karena kerja, sekarang di rumah gawe nongkrong, main WA, main game, kan bikin kesel gitu kan. Nah, itu bagaimana apa yang kita terjadi pada kita, kemudian istrinya marah sama suaminya, dilihatlah sama anaknya, itu pendidikan nilai sebetulnya. Nah, bagaimana mengajarkan ketika kita ada konflik, kemudian ada anak-anak dan sebagainya, bagaimana itu mengajarkannya ada di pendidikan nilai dan karakter. Jadi pembentukan. Kalau teori belajar, bukunya banyak lah. Wah, nanti kita akan belajar tentang teori behavior dalam pendidikan, respons stimulus. Nah, kita sekarang ini seolah-olah dipaksa, yang tidak biasa nongkrong di YouTube online sekarang dipaksa, diarahkan. Itu namanya teori behavior. Kalau lama-lama terus-menerus, maka suatu saat ke kampus itu bukan hal yang penting, karena kita terbiasa dengan online, bukan masalah lagi dengan online. Nah, itu ada teori konstruktivisme, nanti teori itu sering berperang lah. Nah, itu diantaranya ada yang digunakan di dalam sistem pendidikan kita. Sejarah pendidikan Islam Indonesia nanti bicara tentang bagaimana pendidikan perkembangannya di Indonesia dari sejak awal sampai pendidikan Islam sekarang kondisinya seperti apa dengan isu terbaru dan sebagainya. Psikologi perkembangan setelah didik kita harus tahu lah, sebagai guru harus tahu kepribadian anak. Kalau ibu ngajar di kelas 1 SD itu akan berbeda ketika misalkan kita mengajar di kelas 1 SMA secara psikologi. Nah, itu karena perkembangannya berbeda. Untuk pemikiran nanti para tokoh-tokoh pendidikan dari semenjak zaman Rasulullah sampai tokoh-tokoh modern sekarang, bahkan pendidikan yang modern. Sekarang lagi banyaknya tren-tren model-model pendidikan. Entahlah, misalkan pendidikan tahfidz Al-Quran, pesantren tahfidz Al-Quran, pola pendidikan Timur Tengah, Malaysia dan sebagainya.
Jadi mana yang benar gitu kan. Pada dasarnya selagi semuanya bertujuan untuk menegakkan pendidikan Islam, nah itu nggak masalah gitu. Tapi yang kalau misalkan pendidikannya untuk menghancurkan pendidikan Islam, itu yang bermasalah. Mata kuliah administrasi, ya kalau Anda yang sudah berpengalaman sebagai guru nggak asing lagi. Tinggal menguatkan, mungkin bagi Anda yang menjadi pengalaman baru yang belum mengambil itu, sehingga bagaimana guru itu membuat administrasi, harus punya RPP dan lain sebagainya. Ini dosen yang akan Anda hadapi di semester sekarang. Kalau ada mau ngambil ke atas, ini saya sebutkan aja mata kuliahnya ya secara singkat. Nah ini 22, berarti kita butuh cuma 2, jadi jangan ngambil yang 3. Kalau ada yang ngambil 3 SKS tidak bisa karena overload. Maksimal SKS itu 24 SKS. Oke, di sini ada konseling pendidikan Islam, itu bisa diambil. Dosennya Ibu Siti Nur Hasanah, calon doktor sebentar lagi. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Kemudian yang kedua MSDM pendidikan, itu akan dibawakan oleh Bapak Kiai Dr. Andes Haji Ridwan Afandi. Itu MSDM pendidikan, selain dia akan mengambil mata kuliah bahasa Arab di semester bawah. Oke, ini kalau ngambil ke atas ya, ke semester 5. Pak, saya ingin semester 7, nggak masalah, ambil aja semester 7. Semester 7 ada mata kuliah, ini dua-dua ya. Ada komunikasi, teknik penulisan karya ilmiah, ilmu mantek. Nah, itu ilmu mantek kebetulan saya yang ngajarnya. Ilmu mantek itu apa? Ya nanti aja ketemu di kelasnya. Tapi kalau Anda yang belum mematang tentang bagaimana pola berpikirnya, belum terbiasa menemukan masalah, jarang mikir, jarang ini, lebih baik jangan dulu ambil ilmu mantek, karena ilmu mantek itu adalah ilmu berpikir. Pendidikan Islam luar sekolah, pengembangan profesi guru, ini mata kuliah berat semua di atas itu, termasuk studi naskah Jam'ul Jawami yang juga dibawakan oleh saya. Kalau mau ikut kuliah aja bolehlah, tapi kalau misalkan nanti gara-gara Anda maksain, kemudian Anda berat, nah, tenggara kalongan, akhirnya hoream kuliah, lebih baik jangan diambil lagi aja, jangan diambil dulu ke mata kuliah atas, karena melewati semester 5. Pas saya mata kuliah di semester 1 belum beres, nah nanti ambil di kelas bawah. Di semester 1 ada mata kuliah, misalkan tadi Al-Quran hadis, dulu nggak lulus sih, sekarang ikutan, ambil 2 SKS kan ada. Atau mata kuliah bahasa Indonesia 2 SKS bisa, semuanya 2 SKS kecuali yang 3 SKS. Kalau mau ngambil yang 3 SKS, nanti ketika yang disajikannya cuma 19 SKS. Nah, itu bisa mengambil mata kuliah yang 19 SKS. Itulah kawan-kawan berkaitan dengan masalah pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah yang akan dibawakan pada semester sekarang. Mudah-mudahan semangat kita tetap terus bisa terjaga. Sekali lagi, kalau misalkan nanti ada kebingungan berkaitan dengan materi dan kebetulan tiba-tiba ini web browsernya nggak jalan, tapi Anda coba praktekkan aja lah. Saya menggunakan ini semua PDF editor, nanti saya kirimkan yang modnya itu ya. Oke, itu saja. Sebelum ditutup, Anda silakan yang mau bertanya tinggal menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Di kolom komentar di sini apa pertanyaannya. Nanti saya tidak akan jawab langsung di sini ya. Karena kebetulan walaupun baru jam 8 ya, kebetulan wah ini angkatan 2000. Oh, salah masuk ya. Ini 2018 ya. Berarti agak salah saya tadi ngasih materinya ya. Oke, untuk masih ada waktu. 2018 itu berarti sekarang semester 5 ya. Ya. 2018 semester 5 ya. Oh, berarti mata kuliahnya ini ya. Mata kuliah konseling pendidikan Islam. Itu Ibu Siti Nur Hasanah. Kemudian Ibu Siti Nur Hasanah berkaitan dengan bagaimana nanti melakukan konseling pendidikan. Konseling pendidikan itu kan nanti ada berkaitan dengan masalah pembelajaran. Tapi intinya dari konseling pendidikan Islam ini adalah yang lebih penting bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri anak, PD anak dan sebagainya.
ada perspektif yang salah berkaitan dengan BK di sekolah. BK itu dianggapnya malaikatul mautnya para siswa. Padahal BK itu adalah malaikatul ridwana ya siswa. Karena kalau Anda datang ke BK, di sana solusi atas berbagai masalah. Kalau Anda ada kebingungan, datanglah ke BK. Kalau Anda baru di Puskesmas Pasar, datanglah ke BK kalau sekolah. Kita ngobrol di sana, konsultasi, karena mereka adalah ahli-ahli yang memang menguasai bagaimana istilahnya psikologi kita. Itu BK seharusnya gitu ya. Kemudian yang mata kuliah yang kedua, mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Mata kuliah itu dipegang langsung oleh saya, dan ini mata kuliah paling membosankan setiap generasi mahasiswa. Bahkan jangankan mahasiswanya, dosennya pun kadang-kadang nggak mau ngampu mata kuliah ini, karena mata kuliah ini ada mata kuliah yang wah apa gitu ya. Tapi dengan mata kuliah ini membuat derajat kita jadi tahu, karena yang akan kita kaji adalah satu tentang ilmu metode. Nah, apa bedanya ilmu praktis dengan ilmu metode? Nah, banyak contohnya gini lah. Kita ada yang jualan barang, dia kaya karena jualan barang, jualan serabi, jualan apa gitu, jadi toko serba ada gitu. Tapi tiba-tiba tetangganya buka juga, dia jualan apa-apa, tapi dia punya cara yang baru, berjualannya bukan hanya di tempat tapi dijajakan, diantarkan dan sebagainya. Nah, dia berjualan secara metodis, jadi menggunakan metodenya baru yang tidak biasa, hingga akhirnya dia lebih laku. Itu yang kita pelajari, makanya sering membosankan, bikin ngantuk, ujung-ujungnya kudu utang hitung dan sebagainya, kudu meneliti. Nah, tambah lagi metodenya adalah metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian ini sebetulnya kita sudah tidak asing lagi lah. Tiap hari kita Anda itu kan buka Google ya. Google itu bahasanya search engine. Search itu apa? Mencari. Nah, penelitian dalam bahasa Inggris research. Nah, set dengan riset dekat kan? Set itu mencari, riset itu mencari kembali. Jadi kalau Anda yang senang dengan Google, sedang mencari-cari apapun di Google, Anda punya bakat sebagai calon peneliti. Nah, cuman kita arahkan ke bidang pendidikan. Kemudian materi selanjutnya adalah materi desain pembelajaran Al-Quran hadis, jadi akidah akhlak, fikih, PAI, SKI, karena disinilah Anda nanti akan terjun di masyarakat sebagai pendidik, yaitu mengajarkan Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, PAI, dan SKI. Nah, ini semuanya mata kuliahnya 3 SKS. Jadi bayangkan kalau mata kuliah 3 SKS, nilai Anda jeblok, wah itu ansur pisan. Tapi kalau mata kuliahnya 3 SKS, nilai Anda bagus semuanya, itu mendongkrak semua IP dari semester bawah ke atas, karena langsung signifikan. Karena inilah yang 3 SKS ini mata kuliah yang memang cukup berat. Biasanya kalau mata kuliah 3 SKS itu ada prakteknya, ada simulasinya, bukan hanya tatap muka, atau ada produknya. Kita lihat aja ya. Sedangkan Al-Quran hadis nanti Anda diwajibkan membuat menyusun RPP atau apa gitu kan. Nah, itu yang 3 SKS. Tambah lagi manajemen sumber daya manusia pendidikan. Itu mata kuliah pilihan sebetulnya ya. Yang dikasihkan sekarang itu MSDM 2 SKS. Kemudian ditambah lagi pemagangan 2. Kita kemarin sudah melakukan pemagangan 1. Bagi Anda yang belum mengirimkan tugasnya, silakan. Sebab nanti Anda tidak akan bisa ikut pemagangan 2 kalau nilai di SIAKAD Anda belum keluar. Ketika mau milih KRS, nanti ada pernyataan harus lulus pemagangan 1 dulu, minimal nilainya D gitu. Makanya siap-siap yang belum lulus segera selesaikan proyeknya. Proyeknya kan cuma 2 menit setengah gitu lah. Nah, itu kalau Anda tidak bisa editing ya seadanya aja, ngomong gimana pakai kertas tuh, kreatif lah itu, bukan bagus atau apa tampilannya, tapi kreativitasnya, tapi pesannya berkualitas. Ini mata kuliah yang akan disampaikan di semester 5 sekarang. Anda kalau kurang puas bisa ngambil di semester 7, silakan semuanya 2 SKS. Ini ada berapa? 23 ya.
23 berarti nanti kalau mau ngambil ke atas konsultasi dulu dengan saya, tapi semuanya hanya 2 SKS. Ada saya berikan, bolehlah, walaupun 23 kan butuhnya cuma 1, bagaimana bisa ngambil 2 SKS, itu nanti tinggal konsul ke saya. Nah, nanti apakah pemagangannya diambilnya setelah UAS atau gimana. Jadi 22 SKS semuanya. Oke, itu berkaitan dengan mata kuliah yang akan disampaikan di semester sekarang, di semester 5 ya. Saya nggak tahu, ternyata tiba-tiba Anda sudah di semester 5. Kuliah Anda tinggal 8 semester, tinggal setahun setengah lagi ya. Jadi sarjana, subhanallah. Mudah-mudahan berkah ya. Dan mudah-mudahan coronanya segera berlalu gitu, sehingga Anda bisa menikmati berkumpul lagi bersama teman-teman. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Dan saya minta kepada Anda yang hadir pada kesempatan ini bisa menyampaikan kepada teman-teman Anda yang tidak bisa hadir, yang tidak bisa bergabung karena satu dan lain hal, dan apapun persoalan yang muncul dan itu membawa kepentingan terhadap semua mahasiswa bisa ditanyakan di grup WA kita, sehingga ketika ada masalah yang sama saya tidak perlu mengulang lagi informasi yang harus disampaikan. Itu saja. Kita akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah hadihni ahwal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.